Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada tahun ini yaitu Khatib Bapak Ustadz Haji Supriyono Wihel Esos MM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara 'abdahu wa 'adda lahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin idul fitri pada syahr Ramadan ba'da idul adha yaumal arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul alim akbar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi adhabata anhum rijasa wa tara. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan inna a'tainaka al-kawtsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman dan Rahim atas segala limpahan nikmat-Nya yang tak terbilang. Nikmat Allah itu sungguh luas melampaui samudra. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam sebagai permata paling berharga dalam hidup kita selaku mukmin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang menjadi uswatun hasanah seluruh umat manusia. Dialah Nabi pembangunan peradaban mulia dan penyebar risalah Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Kaum muslimin rahimakumullah sedang Idul Adha yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi hari ini kita kaum muslimin di seluruh persada tanah air dengan khusyuk dan hikmah menunaikan salat Idul Adha, mengikuti sunnah Nabi, semua bertakarub kepada Allah dengan kepasrahan diri yang tinggi guna meraih ridho dan karunia-Nya. Kita kumandangkan takbir, tahmid dan tasbih sebagai wujud kesaksian selaku hamba yang dhaif atas kemahagungan, kemahawujud keterpujian, kemahasucian Allah sebagai Khalik yang maha segalanya. Pada hari raya ini, kaum muslimin juga menunaikan ibadah kurban, menaati perintah Allah dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai wujud kesyukuran akan nikmat Allah yang tak terhingga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Inna a'tainaka al-kawtsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Quran surat Al-Kawtsar ayat 1 sampai dengan 3. Semua ibadah yang kita tunaikan itu tidak lain untuk menjadikan kita sebagai insan muslim, mukmin dan muttaqin yang sejati, guna menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam rengkuhan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika umat Islam di negeri ini menjalankan sholat Idul Adha dan berkurban, saudara-saudara kita kaum muslimin sedunia sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, menunaikan sholat Idul Adha, berkorban dan berhaji. Ketiganya merupakan amaliyah ibadah kepada Allah
Setiap ibadah meskipun berbeda rukunnya satu sama lain, namun pada hakikatnya sama, yaitu bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya serta menunaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghambaaan setiap muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah mengandung makna dan konsekuensi melakukan kepasrahan diri dengan tulus atau ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lainnya. Sebuah kepasrahan yang jernih atau otentik al-hadis yang secara vertikal menjadikan setiap kaum beriman meneguhkan jiwa ketauhidan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, sekaligus merawat setiap perilaku agar tetap lurus di jalan benar dan tidak terjerembab ke jalan yang batil dan kemusyrikan. Pada saat yang sama, melalui ibadah itu, seorang muslim menghikmatkan dirinya untuk selalu berbuat ihsan atau kebaikan yang utama dalam kehidupan sesama dan lingkungannya. Ajaran kepasrahan diri itu, dasar dan muaranya ialah bertauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan apapun yang harus tumbuh kokoh dalam jiwa yang fitrah setiap orang beriman secara jernih. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahu allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 31. Dalam diri setiap manusia itu terdapat jiwa yang cenderung pada kebaikan, dan itulah jiwa yang fitrah atau suci yang membawa pada ketakwaan. Sebaliknya, terdapat jiwa yang cenderung pada keburukan, dan itulah jiwa fujara, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan, kefasikan, dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugikanlah orang yang mengotorinya. Terjemahan Quran surat As-Samsi ayat 7 sampai 10. Ibadah yang kita tunaikan termasuk surat Idul Adha, berkorban dan berhaji, harus dapat menumbuhkan jiwa ketakwaan, sekaligus meredam atau bahkan menghilangkan nafsu keburukan. Menjaga kebersihan jiwa itu merupakan pendakian ruhaniah yang tidak mudah. Kita selaku muslim kadang bertindak lalai diri. Kalbu dan iman yang semestinya dijaga akan tetap bersih dalam prakteknya, terkontaminasi oleh dosa dan maksiat. Oleh karenanya, melalui sholat Idul Adha, berkurban dan berhaji, maka harus ada perubahan perilaku menjadi semakin bertakwa. Hati, sikap, ucapan, dan tindakan kita harus semakin taat kepada Allah dan ihsan kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa fitrah yang dihidupkan dengan ibadah dapat menumbuhkan ruhani yang bersih, sekaligus meredam hawa nafsu yang selalu menyala dalam diri manusia selaku insan yang hidup dalam hukum dunawi menuju kehidupan ukhrawi yang suci dan abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Berhaji dan berkorban mengajarkan jiwa ikhlas untuk menyebarkan nilai-nilai kebajikan utama dalam hidup setiap muslim. Ikhlas merupakan jiwa tunduk yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan pribadi yang nirmandi dalam berbuat kebaikan. Mereka yang hidup ikhlas akan mampu melepaskan diri dari hasrat-hasrat sesaat, seraya melintas batas peran-peran utama syarat makna seperti suka menolong, berbagi, dan peduli. Mereka berbuat mulia atas nama Allah untuk ihsan bagi kemanusiaan semesta.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan jangan bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan keburukan. Demikianlah ketetapan Al-Qur'an. Siapapun yang berhaji dan berkurban dalam ritual Islam sejatinya menampakkan peribadatan itu pada niat ikhlas hanya untuk Allah semata-mata. Sebagaimana firman Allah, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Ajaran ketulusan ditunjukkan oleh Ibrahim, Siti Hajar, putra tercintanya Ismail dalam kisah kurban. Allah mengisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 101 sampai dengan 111 yang artinya sebagai berikut. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar." Tatkala keduanya telah berserah diri, Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Terjemahan Quran surat Al-Saffat ayat 101 sampai dengan 111. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Kini kita kaum muslimin, apakah hidup kita semakin ikhlas? Ikhlas dalam beribadah tanpa merasa beban, ikhlas dalam mensyukuri nikmat dengan jalan memanfaatkan anugerah Allah sebaik-baiknya, ikhlas ketika menerima musibah baik ringan maupun berat tanpa merasa diri diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tatkala harus berzakat, berinfak, bersedekah dan berjuang di jalan Allah yang dianggap sangat berat. Ujian keikhlasan itu justru terletak ketika harus berhadapan dengan hal-hal yang berat dan tidak menyenangkan, yang mengandung esensi di baliknya sebagai batu ujian kesabaran, kesyukuran dan pengabdian menuju kehidupan penuh makna utama selaku insan bertakwa. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban memang menanamkan nilai-nilai pengorbanan. Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar memberi teladan terbaik untuk praktek berkurban dengan sepenuhnya ketakwaan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "La yanallahu lahumuha wa la dimaluha walakinna yanaluka taqwa minkum fadzalika syahra lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyirul muhsinin." Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Bagi mukmin sejati bahwa ibadah haji, kurban dan ibadah-ibadah lainnya harus dapat menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah, berbuat kebaikan bagi sesama dalam jalinan hablum minallah dan hablum minan nas yang harmonis. Jika setiap muslim memiliki relasi hablum minallah dan hablum minan nas yang baik dan seimbang, maka akan melahirkan kehidupan yang utama di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, manakala hablum minallah dan hablum minan nas tidak berjalan baik,
maka terjadi kerusakan dalam kehidupan manusia umat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya. Dan mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada pajai agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Terjemahan Quran surat Ali Imran ayat 112. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Semoga semoga Idul Adha, ibadah kurban serta segenap ibadah selaku muslim akan melahirkan kehidupan yang khusyuk, baik dan utama. Saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi haji yang mabrur. Semoga kita semua terbebas dari ujian terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Idul Adha, Idul Kurban, ibadah haji dapat memberikan spirit dan motivasi kepada kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua akan senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua akan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berdoa, Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'aliman yadhkurkum wadhkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa dzikrullahi akbar. يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب